Oke, sudah kering-kering nih Safira ya. Iya. Tapi kita masih menunggu ya. Kira-kira apa yang sangat bisa kita perhatikan untuk hari ini dengan IHSG yang tiba-tiba ada loncatan-loncatan di belakang sesi ini? Ya mungkin memang ini karena rilis BPS juga mungkin yang menjadi sentimen buat IHSG kita, akhirnya memang ada kenaikan. Tapi kalau misalkan kita lihat begitu ya, memang tepat di hari ini kita sebulan penuh gitu ya, mayoritas gitu ya, hampir menutup 1 bulan ini IHSG ditutup melemah. Tapi kita lihat perdagangan hari ini. Kita tunggu ya berapa terakhirnya kita tunggu nih ya. Akhirnya final levelnya berapa. Karena kalau kita lihat dari IHSG. highest levelnya nih di 6836, sebenarnya tidak terlalu jauh dari level saat ini 6828. Tapi lowest levelnya memang di 6700. 6700-an ini sudah terbaca dari pergerakan teknikalnya di pekan lalu ketika kita menyebut bahwa MA5, MA20 membentuk dead cross. Ini sudah akan membentuk pola downtrend dan 6700 mungkin saja akan disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Dan tadinya assume kita adalah hari ini bakal ditutup di 6700-an, tapi ternyata ada perlawanan dan sudah fix ditutup untuk indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini sudah final Safira dengan apresiasi atau kenaikan 0,24% di 6.831,1 pada perdagangan hari ini. Cukup happy ending ya kayaknya akhirnya ya di akhir sesi ini. Kita coba lihat dari sisi transaksi pun juga tidak terlalu ramai ya, hanya sekitar 13 triliunan rupiah saja pada perdagangan hari ini, masih belum ramai. Dan yang jelas ini ada sedikit tanda-tanda atau gairah begitu ya, peningkatan dari indeks harga saham gabungan dari tekanan yang terjadi sepanjang pekan kemarin sampai dengan hari ini. Kita coba lihat sektoralnya seperti apa Safira. Ya, dari ke-11 sektor. Ya, ada financial yang terkoreksi 1,06%. Consumer menguat tipis 0,03%, consumer non-primer ini terkoreksi 0,85%, perindustrian terkoreksi lumayan, Maria 1,23%. Selanjutnya? Kita lihat keempat sektor selanjutnya, ada energi dan bahan baku yang terapresiasi 0,1% dan 0,8%, infrastruktur properti real estate justru terkoreksi 0,46% dan 1,31% pada perdagangan sore hari ini. Iya. Berikutnya ada teknologi yang menguat 0,06%, transportasi dan logistik ini harus terkoreksi hampir 2%, Maria 1,91%. Ini yang paling besar ya. Ya, dan kesehatan hampir melesat 1%, lumayan 0,95%. Jadi ada yang hijau, ada yang merah, kayaknya cukup adil ya, 5 merah, 5 hijau pada perdagangan hari ini. Kita ke nilai tukar rupiah versus dolar Amerika Serikat. Tadi kita juga sampaikan bahwa nilai tukar untuk intraday-nya ini sudah di 15.400-an. Saat ini saja terpantau bahwa pelemahan indeks atau pelemahan rupiah mencapai 0,39% di 15.485 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Sementara rupiah di pasar spot dengan beberapa mata uang utama dunia lain, kita lihat bersama. Performa rupiah terhadap Singapura dolar juga sama, melemah 0,3% dan rupiah melemah juga terhadap yen Jepang 0,45%, rupiah melemah terhadap euro pada perdagangan di pasar spot sore hari ini 0,67%. Kita ke posisi nilai tukar rupiah dengan pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang utama Asia. Kita lihat dolar versus yen Jepang melemah 0,07%, sementara dolar versus Chinese yuan di sini menguat 0,18% dan dolar pun menguat terhadap Singapura dolar 0,06%. Kita akan coba merunutnya ya Safira ya, apa yang bisa kita perhatikan dari kinerja pasar secara keseluruhan. Karena di pekan lalu tekanannya lumayan luar biasa, ditambah tadi sepanjang sesi hari ini baru ada penutupan, menjelang penutupan tadi ada sedikit apresiasi. Apa ini yang bisa kita cermati? Ya, kalau misalkan kita lihat begitu ya Maria, kinerja pasar keuangan dalam negeri pada pekan lalu memang cenderung tidak menggembirakan sebenarnya, di mana pasar memang terpantau melemah begitu ya, dan di pasar saham atau indeks harga saham gabungan sepanjang pekan lalu juga tercatat udah terkoreksi begitu ya 3,3%-an lebih secara point to point. Ini mengartikan bahwa IHSG telah terkoreksi ini dalam 1 bulan beruntun, tapi dipatahkan oleh hari ini Maria, ini ditutup menghijau begitu ya akhirnya. Dan kalau misalkan kita lihat gitu ya, IHSG sempat ditutup merosot ke 0,96% ke posisi 6.800-an. Dan hari ini
Ini tetap masih ada di level 6.800-an, tapi paling nggak kita masih masuk di zona hijau. Dan kalau kita lihat, investor ini mencermati beberapa agenda ekonomi dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau misalkan kita lihat yang pertama begitu ya, pada hari ini pelaku pasar disuguhkan dengan rilis neraca dagang per September yang surplus ke 29 kalinya Maria. Dan tercatat neraca dagang RI pada September 2022 ini surplus 4,99 miliar dolar AS. Kalau misalnya kita ngelihat ekspornya ini mencapai 24,8 dolar dan jika dibandingkan September 2021 ini naik 20,28%. Ini terdiri dari ekspor migas Maria secara year on year begitu ya naik 41,8. Sementara ekspor non migas ini naik 19,26%. Namun kalau misalkan kita bandingkan dengan ekspor Agustus 2022 ini, ekspor di September mengalami penurunan Maria hampir 11%. Dan kalau kita lihat begitu ya, nilai ekspor yang melandai pada September ini sejalan dengan anjloknya harga minyak sawit mentah Maria. Kalau misalkan kita melihat begitu ya data definitif rata-rata harga minyak mentah begitu ya CPO ini juga udah cukup dalam, amplesnya udah nyaris lebih dari 10% begitu ya di sepanjang perdagangan September 2022. Sementara kalau misalkan kita lihat nilai impor pada Agustus 2022 ini sudah sebesar hampir 20 miliaran dolar AS begitu ya, atau 19,81 secara persentasenya ini menurun 10,58% dibandingkan bulan lalu. Oke, dari angkanya sebenarnya masih surplus walaupun sebenarnya dari beberapa data ekspor atau impor tidak terlalu happy ya, walaupun memang masih ada geliat dari pertumbuhan industri. Kan kita selalu lihat nih neraca perdagangan kan mewakili pertumbuhan industri, kemudian juga manufaktur kita seperti apa. Nah ini terlihat tampaknya masih lumayan oke walaupun mungkin angkanya tidak sebikin happy bulan sebelumnya ya. Tapi survive yang cukup baik buat neraca perdagangan kita di 29 bulan ini. Jadi lebih dari 2 tahun kita mencatatkan surplus perdagangan ya. Sekarang kita geser ke sentimen lain yang juga tidak kalah menyita perhatian ya kayaknya, yaitu adalah BI 7 days reverse repo rate ya, Iya, betul sekali. Kalau misalnya kita lihat begitu ya, sentimen yang kedua datang dari Bank Indonesia begitu yang dijadwalkan memang akan mengumumkan keputusannya pada hari Kamis ini Maria, dan kita pengen tahu juga nih apa yang menjadi kebijakan atau formula apa yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan kalau misalkan kita melihat begitu ya, konsensus analis trading economics juga memproyeksikan nih bahwa Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin dan akan membawa tingkat suku bunga ini ke BI ke 4,5% dari sebelumnya 4,25%. Dan kalau misalkan kita ketahui Maria, memang BI juga sempat memberikan kejutan begitu ya kepada publik ketika memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin pada rapat Dewan Gubernur September lalu. Dan keputusan tersebut sudah jelas bahwa ini berakhirnya era suku bunga rendah Maria. Era suku bunga rendah sudah selesai ya, karena sudah di 4,5% saat ini. Apakah amunisi yang akan digunakan oleh Bank Indonesia akan digunakan lagi? Karena kalau kita lihat benchmarknya dari luar, dari The Fed masih akan terus menaikkan suku bunga acuan di Amerika Serikat sampai level inflasi di 2% ya. Saat ini masih di level 8%-an. Jadi masih cukup banyak sebenarnya PR kenaikan yang bisa dinaikkan, yang bisa dipilih oleh The Fed gitu ya. Apakah ahead the curve juga akan dipilih oleh Bank Indonesia, karena kalau misalnya NDP mungkin mau stabilin nilai tukar rupiah, sekarang rupiahnya juga malah makin liar Sangat bergeraknya. mengkhawatirkan. Ya, jadi sebenarnya mungkin adakah kebijakan moneter lain, mungkin operasi pasar bisa dilakukan juga, atau berbagai mekanisme lain ya. Mungkin kita akan tunggu nanti seperti apa di hari Kamis ini resultnya.